datang di podcast Five in the Ring. Kali ini kita bakal ngebahas apa dan bagaimana cara kerjanya topologi ring bareng aku Kanza dan aku Raisa. Ya, betul banget. Kalau kalian pernah belanja di supermarket, mungkin kamu nggak sadar kalau di belakang itu semua ada namanya topologi ring. Topologi ini bisa bikin data muter dengan efisien banget loh, tapi kan kita belum tahu ya gimana cara kerjanya. Nah, di sini kita bakal bahas bareng narasumber keren kita hari ini. Betul banget, kita udah bareng sama Nadia di sini dan juga ada Ravalino, Abil dan Gerald yang ikut lewat video call. So, stay tune ya. Oke Nadia, bisa jelasin nggak kenapa sih topologi ring ini penting banget? Apalagi di tempat yang kayak butuh koneksi stabil dan cepat kayak di supermarket gitu. Semuanya, jadi tipologi ring itu bentuk jaringan yang saling terhubung membuat cincin. Misalnya di supermarket, tiap kasir itu kan terhubung. Jadi data transaksi bisa langsung diterima oleh sistem lainnya. Ini efisien banget karena nggak ada kabel yang terbuang. Tapi kalau ada gangguan, sedikit aja bisa langsung ngaruh ke semuanya. Jadi data itu terus muter ya, tapi kalau ada yang rusak bisa langsung berpengaruh ke semua perangkat yang ada nggak? Tuh, makanya penting banget buat ngejaga stabilan jaringan ini. Biasanya di tipologi ring ada sistem yang namanya token passing. Jadi cuma perangkat yang pegang token yang bisa kirim data. Token passing, apa itu? Bisa jelasin lebih lanjut gak Nadia? Jadi gini, di tipologi ring ada token yang muter-muter di jaringan. Cuma perangkat yang dapat token yang bisa kirim data. Jadi nggak ada data yang saling tumpang tindih karena semuanya punya giliran. Oh, jadi kayak antrian gitu ya? Jadi cuma yang dapat token duluan yang bisa kirim data? Betul banget, ini yang bikin tipologi ring bisa berjalan dengan teratur. Meskipun banyak perangkat yang terhubung. Yo, gua Ravalino. Emang kalau ada satu titik yang rusak, bisa ganggu seluruh sistem loh. Misalnya kalau satu kabelnya putus, bisa bikin kasir-kasir gak connect. Jadi kalau ada satu titik yang rusak bisa ngaruh ke semuanya ya? Berarti emang ada resikonya juga nih. Betul, tapi kalau sistemnya terjaga dengan baik, topologi ring ini bisa jadi pilihan yang efisien banget. Misalnya di kantor atau tempat yang butuh banyak perangkat yang terhubung dengan jaringan dengan stabil. Betul, tapi ya selain ada kelebihan, efisien, kabel dan pengaturan data yang rapi, penting juga buat melakukan pemeliharaan rutin biar gak ganggu yang bikin sistem kacau. Dan jangan lupa di sistem topologi ring, kalau ada gangguan harus segera diperbaiki. Kalau enggak bisa merusak seluruh jaringan. Jadi penting banget buat merawat jaringan dengan baik. Nah, jadi bisa disimpulin nih, kalau topologi ring itu efisien tapi juga punya risiko. Kalau ada gangguan bisa langsung ngaruh ke semua perangkat yang terhubung. Betul banget. BTW, kalian pada lapar gak sih? Iya, lapar banget ya. Kita break dulu yuk sebentar, nanti lanjut lagi setelah ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di podcast Five in the Ring. Oke guys, kita udah balik lagi nih. Udah pada siap belum lanjutin obrolan tadi? Tadi kan kita udah bahas nih soal token passing. Terus gimana sih topologi ring bisa bikin jaringan lebih efisien? Tapi ada resiko juga kalau ada gangguan. Betul banget. Sekarang aku penasaran nih, selain supermarket, ada nggak sih tempat lain yang pakai topologi ring ini juga? Selain di supermarket, tipologi ring ini juga banyak dipakai di jaringan kantor besar, pabrik, atau gedung yang tinggi yang punya banyak perangkat. Karena seperti yang udah dibahas, tipologi ring ini bagus untuk jaringan yang stabil dan cepat. Benar, dan topologi ring juga punya keunggulan di efisiensi kabel. Gak perlu sambungin kabel dari satu perangkat ke perangkat lain secara terpisah, jadi lebih hemat kabel. Oh, jadi topologi ring ini emang cocok ya buat tempat yang perlu banyak perangkat terus harus saling terhubung tanpa gangguan. Betul, tapi balik lagi, ganggu kecil di satu titik bisa bikin seluruh sistem terganggu. Jadi pengelolanya harus hati-hati. Yap, dan harus ada pengawasan dan pemeliharaan rutin supaya semuanya tetap lancar. Wah, seru banget ya ngobrolin topologi ring hari ini. Makasih banyak buat Nadia, Ravalino, Abil, Gerald yang udah ngebagiin insight-nya hari ini. Nah, semoga obrolan tadi bisa membuat kalian lebih tahu gimana sih cara kerja topologi ring dan kalian bisa lebih memilih topologi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. See you next time!